Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu basira wa nadhira. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Amma ba'du. Pertama-tama dan paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Zat yang Maha Ghafur yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan, bukan satu dua, tapi berjuta-juta bahkan bermiliar-miliar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Termasuk nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam, yaitu Sayyidina wa Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menggiring kita dari zaman kebodohan menuju zaman keserbatauan, yang mana telah menggiring kita dari kesesatan menuju keimanan, yang menggiring kita dari awalnya tidak tahu menjadi tahu, yang mengangkat harta dan yang mengangkat derajat wanita, dan banyak lagi jasa-jasa Rasulullah yang ia tinggalkan selama di dunia ini. Juga salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, juga kepada kita semua yang insya Allah selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan hari ini saya akan membawakan pidato dengan tema bijaklah memakai media sosial. Media sosial pada abad ke-20 merupakan ajang yang sangat penting bagi seluruh umat manusia ya. Hampir seluruh umat manusia menggunakan sosial media. Jadi mencek ibarat nama tiada hari tanpa media sosial. Unggal poe sesibuk apapun minimal 1 menit nyakal media sosial. Nah, jadi umat manusia tidak bisa dipisahkan dengan media sosial karena itu sudah menjadi kebutuhan bagi sebagian orang. Jadi harus berbijak-bijak memakai media sosial. Tidak boleh sembarangan, tidak boleh asal, dan tidak boleh sebagainya. Harus mempunyai aturan dan harus mempunyai etika. Attitude-nya harus ada. Tidak sembarangan, tidak asal-asal. Jikalau memakai media sosial dengan asal, maka kalian akan salah. Jikalau memakai media sosial dengan tidak memakai etika, maka ya timbullah permasalahan oleh orang lain, keluarga, kerabat, dan sebagainya. Nah, misalkan Anda menyampaikan opini Anda di status Anda. Nah, opini itu hoax, Anda lihat di Google misalkan. Nah, itu bahayanya. Hoax, berita yang Anda bagikan ke media sosial lain seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan yang lainnya, itu akan menyebar hingga akhirnya menjadi dosa jariah. Nah, jadi gitu. Jadi jangan asal untuk membagikan sesuatu. Jadi ketika ingin membagikan sesuatu, berita hangat, berita hot, dan yang lainnya, nah, itu harus mendalami lebih dalam lagi. Mencari lagi apakah ini benar atau tidak, mencari kesumber yang lainnya, dan sebagainya. Jadi ulah masalah ima, wush, GG keren, langsung dibagikan temenan. Jadi kudu mencari dan harus meneliti kembali, benar henteu ieu teh. Nah, itu nalika teu benar cicing. Tong dibagikeun. Nah, jadi gitu. Ulang asal. Nah, ada lagi yang menghina misalkan Islam, menghina agama lain, itu tidak boleh. Apalagi di media sosial. Media sosial itu gampang sekali untuk menyebar. Karena apa? Nah, media sosial itu lebih kejam daripada omongan tetangga. Lamun tetangga mah cenah ngomong nanti mulut ka mulut. Lamun media sosial mah ngomong nanti share, di share. Akhirnya nge-share seberapa 130.000 misalkan. Tuh loh bang. Lamun tetangga apa paling 5 siki, 10 siki.
Dengan 10 jelema anu nyawa lagi itu ribuan ratusan ribu. Nah, gitu. Jadi bahayanya sosial media itu seperti itu. Nah, jadi harus bijak-bijak di dalam menggunakan media sosial. Jadi gitu. Anu asup surga like, anu asup neraka diam aja. Nah, itu tidak boleh. Dan bodohnya ada orang yang melek itu. Ada orang yang komen surga itu. Padahal masuk surga itu tidak harus dengan komen. Masuk surga tidak harus dengan like. Nah, itulah. Jadi kesimpulannya, jangan gampang percaya atas satu berita. Kalau mau membagikan, kalau mau komen itu harus mencari faktanya terlebih dahulu. Benar atau tidaknya, salah atau benarnya, gitu. Nah, jadi ketika kita mendapatkan berita yang benar, nah, itu terserah kita mau di-share atau tidak. Nah, dan ketika kita mendapat berita yang salah, nah itu tidak boleh di-share. Itu tidak boleh dibagikan. Nah, itu. Kenapa? Ya, kenapa tuh percaya besing aya anu percaya ke dilakukan kumaha? Itu. Misalkan dina berita teh cenah kencing itu harus sambil tidur misalkan. Nah, terus dibagikan ke orang teh. Aya nu maca teh percaya. Akhirna naon sare teh bari enak. Kieu teh bari sare. Nah, eta teh teu meunang. Salah. Nah, jadi gitu. Ulang asal besing batur cilaka, besing batur kumaha. Gitu. Jadi nalika pokokna mah intina mah urang ulah asal percaya we. Asup naon, asup ieu, asup itu, asup grup, asup ieu naon ka nyen statusna, jadi kudu hati-hati. Media sosial itu lebih kejam daripada, cek bahasa keren mah, media sosial itu lebih kejam daripada tetangga. Cari teh cek abdi. Nya tetangga mah paling hiji dua ngumpul di dinya ngumpul ngarumpi 5-an, 10-an. Tapi lamun media sosial mah bisa ribuan, jutaan bahkan aya. Jadi ulang asal ngahina terus melecehkan, ngabagikeun foto video anu aneh naon, anu pigeuleun batur, pembunuhan, ngabunuh batur teu meunang. Ngabunuh batur divideokeun teu meunang teh. Nya entong oge maehan baturna lain teu meunang, lain meunang maehan tapi entong dikeun lain. Nah, jadi harus hati-hati, teu meunang asal itu mau sakitu nu ku simabi di pihatur mugia aya manfaatna kanggo sadaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.